dah tidak sah. Dan jika mereka tahu, maka mereka mendapatkan hukuman. Jika tidak tahu, harus segera berpisah. Ibnu Qudamah mengatakan dalam Al-Mughni, wa jumlatul amri annal mu'tadda la yajuzu laha an tankiha fi iddatiha ijma'an. Kesimpulannya, bahwasanya wanita yang sedang menjalani masa iddah tidak boleh untuk menikah di masa iddahnya ijma'an, berdasarkan ijma' ulama. Ayya iddatin kanat, apapun masa iddahnya, mau iddah raj'i, mau iddah ba'in, semuanya tidak boleh. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala ta'zimu uqdatan nikah, jangan ada keinginan untuk melakukan akad nikah hatta yablughal kitabu ajalah, sampai selesai masa iddah. Li'annal iddata inna ma'tubirat li ma'rifati bari'atir rahim. Karena masa iddah itu berlaku, tujuannya adalah dalam rangka untuk memastikan rahim wanita itu telah bersih. Li'alla yufdi ila ikhtilatin al-miyah, agar tidak menyebabkan bercampurnya air antara mani suami pertama dengan mani lelaki yang kedua. Wamtizajil ansab, sehingga nasabnya jadi enggak jelas. Wa in tazawwajat, kalau sudah nikah gimana? Fan nikahu batil, maka nikahnya batil. Karena ini dilarang untuk menikah lihaqqiz zaujil awal, dalam rangka untuk menjaga hak suami yang pertama, sehingga statusnya nikah yang batil. Kama law tazawwajat wa hiya fi nikahiha yajibu ayyu farraq bainahu wa bainaha. Kalau dia sudah terlanjur nikah, maka wajib untuk dipisahkan. Tayyib, sejak wanita ini tahu bahwasanya hukum pernikahannya batal, sejak tahu, ya, kalau ikut kajian berarti sejak mendengar ini, maka langsung pakai baju tutup aurat dan pergi meninggalkan lelaki itu. Terus, apakah suami saya perlu menceraikan saya? Gimana cerai? Wong nikahnya batal. Nikah batal, nggak ada perceraian. Nah, kemudian apakah nanti boleh nikah lagi? Di sini ada keterangan. Wa idza kana al-'aqdu qad hasala min ghairi dukhul. Kalau akadnya sudah dilakukan tapi belum terjadi hubungan badan, fa yata'abbadu tahrimuha, maka mereka dilarang untuk menikah selamanya. Dipisahkan sebagaimana hasil dari hukum li'an, dipisahkan selamanya. Alal aqid, untuk orang yang melakukan akad. Fi riwayatin, menurut pendapat dari Imam Malik, ya, dalam salah satu riwayat. Al-Baji dalam Al-Muntaqa, beliau ulama Malikiyah, mengatakan, wa qawluhu thumma kana khatiban minal khitab yuridu anna mujarrad al-aqdi la yata'abbadu tahrim. Qala al-Qadi Abu Muhammad an Malik fi dhalika riwayatan, ihdahuma mithlu qawli Umar, wa thaniya anna tahrima yata'abbadu bi mujarradil aqdi. Jadi pernyataan penulis bahwasanya orang yang menghitbah, ya, orang yang menghitbah, melamar, kemudian dia mengatakan hanya sebatas dengan akad, tidak bisa menjadi haram mu'abbad, haram untuk dinikahi selamanya. Menurut Al-Qadi Abu Muhammad, ada dua riwayat dari Imam Malik. Riwayat yang pertama, mereka masih boleh nikah lagi, sebagaimana fatwa Umar. Riwayat yang kedua, haramnya sifatnya yata'abbad, selamanya, sehingga mereka tidak boleh nikah lagi ketika sudah akad. Lelaki menikahi wanita yang melakukan akad dengan wanita yang masih di masa iddah, belum terjadi hubungan badan, maka selamanya dia dipisahkan, nggak boleh nikah lagi. Dan jika sudah terjadi dukhul, jika sudah terjadi hubungan badan, sudah akad dan sudah terjadi hubungan badan, ulama ada dua pendapat. Ihdahuma, pendapat yang pertama, yata'abbad alaihi tahrimuha. Mereka haram untuk nikah selamanya. Dan ini pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul Qadim, pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan ini pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-madhabu tsani, pendapat yang kedua, annahu la yata'abbad bi tahrimiha. Mereka masih boleh nikah lagi. Jadi setelah cerai, pisah, wanita ini melakukan ibra'ur rahim, memastikan rahimnya tidak ada anak, sehingga tunggu sampai haid sekali. Setelah haid sekali, berarti rahim kosong, boleh nikah dengan lelaki tadi. Dan ini adalah pendapat Hanafiyah dan pendapat Imam Syafi'i menurut Qaul Jadid, menurut pendapat Imam Syafi'i yang kedua. Dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, wahiyal mu'tamidah
fi al-madhab, dan ini yang menjadi landasan dalam madhab Hambali. Baik. Wa huwa qaulur rajih, dan dikomentari dalam fatwa Syabakah Islamiyah, dan ini pendapat yang lebih kuat. Sehingga kalau penanya mengetahui ini sejak tanya, dia langsung pakai jilbab, menutup aurat. Pergi tinggalkan lelaki itu, tunggu sampai selesai masa haid sekali, selanjutnya nikah ulang dengan cara yang sah. Ada wali,